Ya, shalom. Selamat datang kembali bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Matius, Injil Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Ya, tentu saja dalam perikop ini kita sudah seringkali membacanya. Kita seringkali mendengar tentang garam dan terang dunia. Ya, mari saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya di dalam Alkitab firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberi satu khotbah waktu itu. Kalau kita lihat di pasal 5 ini, sebelum perikop ini adalah ada yang namanya khotbah di bukit yang begitu terkenal. Tuhan memberikan kata-kata berbahagialah kepada para pengikutnya dengan ajaran-ajaran yang luar biasa. Nah, pada titik ini Tuhan Yesus mengajar satu pengajaran, yaitu tentang garam dan terang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya garam ini memiliki satu sejarah yang panjang di peradaban manusia. Ya, di dalam peradaban manusia, di zaman dahulu garam ini banyak sekali berfungsi sebagai macam-macam. Salah satunya menjadi barang yang berharga, bahkan jadi perebutan, bahkan orang gara-gara berebut garam itu bisa menjadi perang. Bahkan garam ini juga mendorong orang untuk berdagang, membuat rute-rute perdagangan, sehingga wilayah-wilayah di mana di situ ada garam, di situ menjadi wilayah yang maju. Tidak hanya itu, zaman sekarang garam berguna untuk melesatkan makanan, memberi rasa kepada makanan, ataupun juga mengawetkan makanan. Jadi garam itu sangat-sangat berguna sejak zaman dulu kala. Mengapa Tuhan Yesus memilih memberi contoh garam? Saya melihat Tuhan Yesus ini pengkhotbah yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Memperhatikan konteks, siapa yang diajak bicara dan apa saja yang bisa dilakukan agar audiens atau pendengar itu menangkap dengan baik apa yang disampaikan. Jadi Tuhan Yesus memberi satu gambaran tentang garam dan terang, di mana orang sudah aware, orang sudah mengenal apa itu garam, sehingga orang begitu mudah mengimajinasikan, yang dimaksud Tuhan tuh seperti ini. Di dalam dunia pendidikan ada orang bisa belajar melalui ketajaman mendengar ataupun juga melihat, tetapi ketajaman visualisasi atau melihat itu memiliki memori yang panjang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kita bisa mengimajinasikan satu benda yang pernah kita lihat, itu akan lebih lama memorinya di dalam kita, yang kita ingat.
luar biasa. Ya, di situ mari kita akan melihat bersama-sama apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memulai dengan satu statement. Di situ dikatakan, kamu adalah garam dunia. Langsung Tuhan memberi statement, kamu adalah garam dunia. Ini satu statement yang dikeluarkan Tuhan sebagai waktu itu adalah pengajar, sebagai guru. Ya, dia mengeluarkan statement pada pendengar dan pengikut-pengikutnya bahwa mereka adalah garam dunia yang bisa memberi rasa. Ya, mengapa Tuhan menyebut mereka garam? Mereka disebut Tuhan sebagai garam dunia dan terang dunia. Ya, disinilah luar biasanya Tuhan. Tuhan menanamkan satu perspektif atau sudut pandang. Kalau kita lihat di sini bahwa orang-orang yang mendengar firman-Nya adalah orang-orang yang dibukakan satu pengertian dari hikmat Tuhan sehingga mereka harus berdampak. Tidak hanya mendengar, tapi setelah mendengar firman itu mereka melakukannya dan menjadi dampak. Jadi Tuhan ketika mengajar, Tuhan juga memberi yang namanya, ya kalau di dalam bahasa psikologi mungkin atau ya kejiwaan, di situ ada yang namanya kalimat afirmatif atau kalimat positif. Nah, kalau kita pernah belajar bahasa Inggris ya, ada kalimat positif, negatif. Nah, di situ kalimat positif itu afirmatif, kalimat yang positif itu dikatakan Tuhan kepada audiens, yaitu langsung menunjuk kamu adalah garam dan terang pada seluruh orang yang mendengar di situ. Ya, kalimat yang positif itu akan mengubah mental orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengubah pengertian orang, menyadarkan orang sehingga orang itu memiliki potensi untuk menjadi orang yang bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Nah, kalau di dalam dunia terapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada yang namanya ya seperti suggestion. Itu sebuah saran atau kata-kata yang terus diucapkan dan itu akan membuat orang itu di alam bawah sadarnya itu menangkap satu informasi yang melekat, sehingga itu yang akan dilakukan. Nah, Tuhan Yesus ini luar biasa sekali. Mereka didorong Tuhan dengan satu kata-kata afirmatif, kata-kata yang positif tertuju kepada mereka. Nah, itu memberi dampak yang luar biasa. Nah, kalau saya pernah membaca di dalam satu buku tentang kejiwaan, itu ada yang manusia itu ternyata menangkap apa yang namanya informasi bawah sadar. Kapan menangkapnya itu? Nah, itu biasanya ketika ada orang-orang yang berpengaruh itu mengucapkan sesuatu. Nah, salah satu informasi yang akan tertanam di alam bawah sadar manusia yang itu akan jadi satu pengertian dan itu tertanam begitu kuat, itu salah satunya adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang, satu itu bisa idolanya, atau orang yang diseganinya, atau pemimpin yang dihormati, atau juga seorang panutan. Itu bisa siapa saja. Kalau anak, ya orang tuanya. Kalau jemaat di tempat ini di GOP Kartasura, ya hamba Tuhan yang dipercaya. Nah, jadi Tuhan di situ berlaku sebagai guru dan pengajar. Tuhan tahu bagaimana menggunakan kata-kata positif itu untuk mengajar, sehingga kata-kata yang digunakan Tuhan itu melekat di dalam pikiran para
pengikutnya dan orang yang diajarnya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi Tuhan dari awal menolong kita untuk memberi pengertian bahwa kita ini adalah terang dan garam. Itu statement dari Tuhan sendiri. Nah, statement dari idola kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, statement dari Tuhan kita, statement dari pengajar yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, yang dikatakan saat ini juga kepada kita, kalian adalah garam dan terang dunia. Biar ini kita imani dan masuk di dalam hati kita, pikiran kita. Kita menjadi orang yang terus memikirkan bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Tuhan mentransferkan sesuatu, atau bisa dikatakan mendoktrinasi orang-orang yang ada di situ bahwa mereka adalah terang dan garam. Ya, makanya ya, sekalipun ya, kalau kita seringkali melihat di dalam diri kita, sekalipun kita seringkali merasa belum sempurna untuk menjadi terang, tetapi tidak bisa dipungkiri di dalam konsep pikiran kita, kita terus terdorong berusaha untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Ya, saya merasakan hal itu. Karena apa? Memang ya, firman Tuhan yang diberikan Tuhan untuk mengajar kita itu melekat di dalam hidup kita. Jadi sekalipun kita belum sempurna melakukannya, tetapi kita berusaha terus untuk bisa melakukannya. Nah, ini hal yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi Tuhan sedang memperlengkapi murid-muridnya dengan firman. Dan firman itu membuat kita memiliki perlengkapan untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi setiap kita ternyata Tuhan perlengkapi untuk bisa melakukan perbuatan baik. Nah, itu kita dapat dari mana? Ya, kita dapat dari seluruh kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita gumuli, yang kita renungkan setiap hari. Hal itulah yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan sedang memperlengkapi kita dengan pengajaran, pengertian, dan dorongan agar kita mampu berbuat baik. Tuhan mengatakan, kamu garam dan terang dunia. Perbuatan yang baik itu tercermin di dalam hidup kita, karena kita adalah milik Kristus yang juga memiliki firman yang sudah Tuhan transferkan dalam hidup kita. Nah, ini hal yang luar biasa. Nah, perbuatan baik itu mencerminkan kalau kita adalah anak-anak Allah. Kita ingat satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Di situ adalah di mana raja sedang memisahkan antara domba dan kambing. Nah, saya membacakannya dalam ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memperlengkapi kita dengan firman untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk kita mampu. Dari awal sudah Tuhan menanamkan satu doktrin bahwa kalian adalah garam dan terang dunia. Ya, kita dombanya Allah. Kita berada di kanannya Allah. Domba dipisahkan dengan kambing. Nah, apa yang membedakan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang membedakan di sini adalah perbuatannya. Ya. Kalau dilihat di situ perbuatannya itu berbeda. Perbuatan
antara kambing dan domba itu beda. Memang perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita diselamatkan Tuhan itu gratis karena pengampunan Tuhan oleh darah Tuhan. Tetapi ya, kita sebagai orang yang diselamatkan, nah, kita diperlengkapi Tuhan justru untuk melakukan perbuatan baik itu. Jadi bukan kebalik, kita melakukan perbuatan baik untuk selamat, bukan seperti itu. Tetapi karena kita selamat, Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang yang bisa melakukan perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik itu perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam artian juga itulah yang dimaksud Tuhan, kita menjadi dampak, menjadi rasa, menjadi terang bagi sekeliling kita. Nah, mari kita imani perkataan Tuhan Yesus bahwa kita adalah terang dan garam dunia yang memberi rasa. Tuhan penuntun kita, panutan kita, biar apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu meresap di dalam hati kita. Ya, puji Tuhan. Jadi yang pertama adalah Tuhan sudah dari awal memulai dengan satu statement yang luar biasa, satu pernyataan bahwa kita adalah garam dan terang. Nah, biar ini juga kita sadari di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Lalu yang kedua, nah di situ kita bisa melihat Tuhan setelah mengatakan kamu adalah garam dan adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Ya, Tuhan memberi satu kalimat pengandaian di situ. Kalau misalnya garam itu menjadi tawar, bagaimana garam itu diasinkan? Dengan apa? Padahal garam itulah yang biasanya membuat asin yang lain. Tetapi kalau garam itu sendiri tidak asin, nah terus siapa yang akan mengasinkannya? Nah, kalau dalam bahasa sehari-harinya seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat ya beberapa guru di SD ataupun SMP gitu seringkali memberi pertanyaan kepada kami murid-muridnya, itu pertanyaan yang membingungkan, nah, atau pertanyaan yang janggal. Nah, itu dilakukan bukan untuk membingungkan kita sebenarnya, tetapi saya melihat ibu itu atau bapak guru itu ingin menarik satu perhatian dari murid-muridnya, menstimulasi murid-muridnya untuk berpikir kritis. Kadang-kadang perlu digunakan pengandaian yang negatif. Tuhan ingin kita mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi agar kita bijaksana dan mampu terhindar dari kesalahan, agar kita mampu bertindak lebih baik. Jadi di situ Tuhan membangun satu pertanyaan yang itu membuat kita sadar dan berhati-hati. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Lalu pasti semua orang di situ juga pusing. Iya ya, dengan apa ini? Karena tidak akan ada yang bisa mengasinkan garam ya selain garam itu sendiri. Garam yang menjadi tawar, artinya garam itu sudah kehilangan fungsinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu fungsi garam ya, untuk memberi rasa, untuk memberi rasa pada makanan yang populer sekarang. Ya, bisa mengawetkan makanan juga ya. Bagaimana kalau hidup kita tidak berfungsi sebagai semestinya ya? Kita harus ingat bahwa Tuhan itu memberi kita kemampuan dan talenta masing-masing. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tetapi semuanya Tuhan beri. Tidak ada yang Tuhan tidak beri. Tuhan memberi talenta itu untuk menjadi manfaat, untuk dikembangkan, untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau Tuhan tanya,
satu hamba yang jahat, ya, dia berpikir jahat, kenapa saya harus mengembangkan ini untuk keuntungan Tuhan, ya memang semuanya untuk keuntungan Tuhan, semuanya untuk keuntungan Tuhan. Artinya semua yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Garam yang tawar berarti kehilangan rasa, ya. Kalau kita lihat mengapa garam itu memiliki rasa, ya kalau kita belajar waktu dulu di SMA itu ada pelajaran kimia, saya masih ingat, ya ada unsur-unsur garam yang membentuk garam itu, salah satunya NaCl, saya masih ingat, ya. Garam itu memiliki unsur-unsurnya sehingga kalau kita rasakan garam itu asin dan bermanfaat bahkan di dalam kehidupan manusia, ya. Lalu mungkin kita akan kesulitan membayangkan, garam yang tawar itu garam yang seperti apa? Ya mungkin kita belum pernah mendapati, ya. Kalau di sekitar kita garam yang tawar itu garam yang seperti apa? Nah, di daerah sekitar Laut Mati zaman dulu itu banyak sekali petani garam. Ya, petani di sini bukan berarti bercocok tanam garam, tetapi menggunakan atau mengeksploitasi garam itu untuk satu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya mereka mengumpulkan garam-garam itu sampai banyak sekali karena di Laut Mati itu memang kadar garamnya itu tinggi sekali. Jadi orang banyak di situ mengumpulkan garam. Nah, tetapi seringkali ya seperti keadaan tertentu itu terjadi yang namanya hujan. Nah, sehingga air hujan itu juga membawa zat-zat yang terkandung di garam itu juga ikut mengalir, ikut hilang. Nah, lalu tinggallah seperti hanya butiran-butiran kristal yang itu sudah tidak asin lagi karena zat-zat yang melekat di dalam garam itu ikut mengalir di aliran air itu. Nah, jadi tampak seperti garam pada biasanya, tetapi itu sudah tidak asin lagi. Nah, mungkin yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah seperti ini. Jadi tampaknya itu tetap garam, terlihat seperti garam, tetapi ternyata sudah tidak berfungsi lagi. Nah, kalau seperti itu biasanya orang sudah tidak lagi menggunakan, tetapi ya hanya dibuang dan diinjak-injak. Nah, seperti itu yang dimaksudkan, ya. Kalau kita kehilangan unsur yang berarti di dalam kehidupan kita, nah ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa yang berarti dalam hidup kita? Apa intisari hidup kita? Nah, mari kita bertanya di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita berhati-hati di dalam keadaan yang seperti ini, keadaan yang tawar, keadaan yang tidak memiliki rasa. Nah, Tuhan berkata, bagaimana kalau garam menjadi tawar? Mari kita melihat di dalam diri kita, apakah ada hal-hal yang tawar di dalam hidup kita? Kalau iya, mari kita segera untuk kembali. Nah, keadaan tawar itu seperti apa? Ya, saya contohkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam memasak. Salah satu kegunaan garam itu untuk memasak, ya. Artinya garam itu akan mempengaruhi, misalnya kalau saya membuat sup, ya akan mempengaruhi air sup itu yang sebelumnya tawar menjadi asin. Artinya garam ini adalah satu pengaruh, ya, mempengaruhi yang tawar menjadi berasa. Kita sebagai garam berarti kita harus memberi yang namanya pengaruh. Nah, kalau kita berhenti memberi pengaruh yang baik, nah itu sama saja garam yang tidak berguna, yang tawar. Nah, salah satu contoh lagi, misalnya saya punya air garam, tetapi saya masukin garam lagi, yaitu ya tidak berguna.
Artinya kita harus mempengaruhi satu tempat yang berbeda. Nah, di dunia ini Tuhan tempatkan kita, ini tempat yang berbeda. Tuhan katakan kita bukan warga kerajaan dunia ini, tetapi kita warga kerajaan Allah, kita warga kerajaan surga. Sehingga Tuhan katakan kita di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita ditempatkan Tuhan di dunia, maka kita harus berbeda dengan dunia. Kalau kita sama ya berarti kita tidak berpengaruh, berarti kita tidak berarti. Nah, sama saja seperti garam yang tidak memiliki rasa. Nah, kita harus memiliki pengaruh. Nah, itulah salah satu indikator bahwa garam itu tidak tawar. Kalau garam itu menjadi tawar, ia tidak mempengaruhi apa-apa. Ya. Di dunia ini satu tugas yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena seperti tadi saya bilang, kita ini seperti domba yang kecil di tengah-tengah serigala. Mereka lebih buas daripada kita. Mereka lebih punya senjata yang tajam untuk bisa melukai kita. Maka salah satu hal yang perlu kita ingat yaitu adalah ya kita hanya bersandar kepada Tuhan. Nah, keadaan dunia bisa mempengaruhi kehidupan kita. Keadaan dunia bisa membuat kita goyah, tetapi hanya Tuhan perlindungan kita. Kalau kita mau tetap menjadi berbeda dan menjadi rasa, menjadi garam, kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Mari kita akan melihat satu contoh di dalam kehidupan jemaat, di dalam jemaat Laodikia, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 19. Ya, mari kita akan membuka bersama di dalam kitab Wahyu. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 19. Nah, di situ dikatakan kepada jemaat di Laodikia, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Nah, di sini di dalam jemaat Laodikia ini ya, mereka memiliki kehidupan yang mulai menjadi mirip dengan dunia, sehingga Tuhan menegur. Mereka tidak memiliki semangat, mereka suam-suam kuku. Nah, di sini suam-suam kuku juga seperti halnya tawar, tidak memiliki semangat untuk Tuhan. Nah, Tuhan menegur keadaan ini. Jemaat yang suam-suam kuku ini seperti berkompromi dengan dunia dan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Secara terlihat ya masih Kristen, tetapi dalam kehidupan ternyata sudah tidak. Nah, seperti tadi, terlihatnya masih garam, tapi ternyata sudah tidak ada rasanya. Nah, mungkin bisa dikatakan Kristen KTP seperti itu. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama. Kita mewaspadai hal ini. Mari kita, kalau kita menyadari kita dalam keadaan yang saat ini mulai suam-suam,
mari kita bangkit kembali. Karena Tuhan tidak ingin Bapak Ibu Saudara sekalian kita itu menjadi suam-suam kuku dan menjadi tawar. Tuhan ingin kita bangkit. Oleh sebab itu Tuhan memberi teguran kepada jemaat di Laodikia. Itu juga berlaku bagi kita anak-anak Tuhan. Bisa kita mengalami yang namanya kelesuan, letih ya. Ketika kita mengiring Tuhan, banyak hal, masalah, pergumulan yang bisa saja membuat kita ini menjadi letih, lesu. Tetapi mari kita ingat, orang yang bersandar kepada Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, seperti Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya mampu mengatasi badai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mewaspadai keadaan kita sehingga kita tidak dalam keadaan yang tawar. Ketika kita menjadi garam yang tawar, maka tidak bermanfaat, maka tidak berguna, tidak bisa menjadi rasa, tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kerinduan Tuhan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita bisa mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita ingat 2 poin ini. Jadi Tuhan yang pertama memiliki statement yang benar-benar kuat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kita pengertian yang itu akan menyerap di dalam kehidupan kita, bahwa kita itu adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Nah, lalu yang kedua, kita perlu berhati-hati dengan yang namanya ketawaran, karena Tuhan di situ mempertanyakan bagaimana kalau garam itu menjadi tawar. Ini satu warning di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita bangkit lagi, bangkit kembali dari keadaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mari kita bangkit dan menjadi terang seperti tema gereja kita di tahun ini. Kita bangkit dan menjadi terang, ya. Ada tugas yang tidak terhindarkan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, ya. Apa itu? Menjadi terang di atas. Kenapa tidak terhindarkan? Ya karena pasti terlihat. Karena pasti kita terlihat, tidak mungkin tersembunyi. Dikatakan bagaimana mungkin terang yang di atas gunung itu tersembunyi. Nah, bagaimana mungkin kita menaruh pelita itu di bawah gantang? Ia tidak berguna. Makanya ada satu tugas yang pasti dalam kehidupan kita, yang itu juga satu yang menuntut sebenarnya dalam hidup kita secara tidak langsung. Kegelapan itu menuntut terang. Orang yang ada di kegelapan itu mereka pengen menjangkau terang, karena mereka tidak bisa membuat terang. Nah, lalu yang dituntut siapa? Ya, sumber terang. Sumber terang adalah Tuhan Yesus, juga adalah kita anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menjadi terang itu. Tak bisa kita menuntut kegelapan itu menjadi terang. Dunia yang gelap ini menuntut kita anak-anak Tuhan untuk bisa menerangi mereka. Ya, mereka memang tidak berkata menuntut ya, tetapi secara roh mereka adalah jiwa-jiwa yang gelap, yang memerlukan terang kasih Kristus yang bisa menyelamatkan. Nah, hanya terang, sumber terang itu yang mampu menjadi dampak. Kegelapan tidak bisa. Oleh sebab itu mari kita sadari di dalam kehidupan kita, seberapapun terang yang kita miliki, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pergunakan dengan yang terbaik. Kita tidak juga perlu untuk bisa melihat orang lain yang wah saya tidak bisa sehebat itu. Ya, kita tidak perlu, karena kita mempunyai bagian yang masing-masing. Setiap orang itu berbeda-beda. Nah, di dalam tubuh Kristus ada yang namanya kaki, tangan, jari, bahkan ada hal-hal kecil yang sepertinya tidak terlihat tetapi fungsinya luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi terang
pada bagian kita masing-masing, di mana Tuhan percayakan, di mana talenta Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita gunakan itu, dan kita berhati-hati dalam keadaan hidup kita. Jangan sampai kita suam, jangan sampai kita tawar, karena ini sangat berbahaya. Nah, puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Mari kita terus bangkit dan menjadi terang, agar Tuhan, nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita.